Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustina Amartiwi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang ukuran letak data. Setelah sebelumnya, kita sudah berdiskusi tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menghitung kuartil, desil, dan persentil, baik pada data tunggal maupun pada data kelompok. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, sedangkan desil akan membagi data menjadi 10 bagian sama besar, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Frekuensi ini besarnya 1/4 N, 1/4 banyaknya data. Tiap bagian dalam kuartil ini sebanyak 25%, di mana Q1 sama dengan ke-1/4 N, Q2 sama dengan ke-1/2 N, Q2 ini sama dengan median atau nilai tengah, dan Q3 sama dengan 3/4 N. Seperti halnya pada mean, median, dan modus, demikian pada kuartil, desil, dan persentil, kita juga akan melakukan perhitungan pada data tunggal dan data kelompok. Pada kuartil ada 2 rumus. Yang pertama, rumus untuk menentukan letak atau posisi kuartil. Dan yang kedua, rumus untuk menentukan nilai kuartil. Rumus yang data tunggal ini ada Q, I itu data yang ke. Jadi misalnya kita mau mencari kuartil 1, maka simbol I kita ganti dengan angka 1. Demikian jika kita ingin mencari kuartil 2, maka simbol I kita ganti dengan angka 2. Kemudian N adalah banyaknya data. Untuk mencari letak, rumusnya adalah QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Ini rumus untuk data tunggal. Sedangkan untuk rumus data kelompok adalah QI sama dengan I dikali N dibagi 4. Ini adalah rumus mencari atau menentukan letak. Sedangkan rumus untuk menentukan nilai kuartil adalah QI sama dengan NA ditambah 1/4 dikali NB dikurang NA. Rumus penentuan nilai kuartil ini akan dilakukan jika pada hasil perhitungan penentuan letak adalah bilangan desimal. Contoh yang pertama, perhitungan kuartil untuk data tunggal. Ingat, selalu mengurutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jumlah N pada contoh ini ada 11. Pada contoh ini kita akan menghitung berapakah nilai dari Q1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan letak Q1. Langsung kita masukkan ke rumus. QI sama dengan I dikali N plus 1/4. Maka Q1 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 12 bagi 4, hasilnya 3. Angka 3 ini bukan nilai dari Q1, tetapi letak Q1, yaitu pada data ketiga. Nah, sekarang kita lihat pada data yang sudah kita urutkan. Berapakah angka pada data ketiga? Ternyata di sini data urutan ketiga adalah angka 40. Maka nilai Q1 adalah 40. Contoh yang kedua, selalu mengurutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pada contoh yang kedua ini, kita juga akan mencari Q1. Kita masukkan ke rumus, Q1 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Di sini N-nya sama dengan 10 ya. Q1 sama dengan 11 bagi 4, hasilnya 2,75.
letak Q1 pada data ke-2,75, yaitu antara data kedua dan ketiga. Maksudnya gimana, Bu? Kalian ingat bagaimana cara menentukan panjang kelas? Sama dengan penentuan letak kuartil jika hasil perhitungannya adalah bilangan desimal. Jadi ditentukan seperti ini. Ketika hasil perhitungannya 2,75, maka ditentukan letak kuartilnya terletak pada data di antara data kedua dan ketiga. Jika hasil perhitungannya misalnya 3,1, maka letak kuartilnya terletak pada data di antara data ketiga dan 4. Nah, sekarang kita lihat data kedua dan ketiga pada urutan data. Ternyata di sini data kedua adalah angka 5 dan data ketiga adalah angka 7. Maka kita akan mencari nilai kuartil yang terletak di antara angka 5 dan 7 atau di antara data kedua dan ketiga. Untuk menentukan nilai kuartil pada kuartil yang hasil perhitungan letaknya berupa angka desimal, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu QI sama dengan NA ditambah 1/4 dikali NB dikurang NA. NA ini maksudnya data ke A, sedangkan NB data ke B. Oke, tadi kita sudah hitung letak kuartilnya terletak pada data ke 2,75, yaitu di antara data kedua dan ketiga atau di antara 5 dengan 7. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan 5 ditambah 1/4 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 5,5. Maka 5,5 ini adalah nilai dari kuartil 1. Next, kita akan belajar bagaimana cara menghitung kuartil pada data kelompok. Di sini ada tabel. Tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama interval kelas, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga frekuensi kumulatif. Masih ingat cara mencari frekuensi kumulatif? Caranya kita ulang lagi ya. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif, kita menjumlahkan frekuensinya ke bawah. Ini kita mulai dari angka 2, kita hitung 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ini kelas intervalnya ada 4 kelas. Sekarang kita akan coba mencari kuartil 1. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan letak dari kuartil 1. Rumusnya berbeda dengan rumus mencari letak kuartil 1 pada data tunggal. Rumus mencari kuartil 1 pada data kelompok yaitu QI sama dengan IN per 4. Karena kita mencari kuartil 1, maka I-nya kita ganti dengan angka 1. Jadi, Q1 sama dengan 1 dikali 10 dibagi 4. Hasilnya 2,5. Nah, berarti letak Q1 adalah pada data ke-2,5. Sekarang kita lihat di sini pada tabel frekuensi yang 2,5 ada di mana? Ternyata tidak ada. Lalu bagaimana, Bu? Kalian masih ingat cara menentukan posisi kelas median? Nah, cara menentukannya dengan menghitung frekuensi tadi secara kumulatif. Itulah gunanya kita menghitung atau membuat tabel frekuensi kumulatif. Nah, di sini kan kita sudah dapat hasilnya 2,5. Sekarang kita lihat, pada perhitungan frekuensi kumulatif, angka 2,5 ini termasuk di mana? Ternyata, angka 2,5 ini terletak pada kelas interval 6 sampai 8 atau pada kelas kedua. Kita sudah menemukan letak Q1-nya.
Selanjutnya kita akan menentukan nilai Q1. Rumus untuk menentukan nilai kuartil pada data kelompok, kita menggunakan batas bawah, panjang kelas, F besar, dan F kecil. Di sini kelas interval dari kuartil 1 adalah 6 sampai 8. Maka batas bawahnya adalah 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5. Kemudian untuk panjang kelas dari 6 sampai 8 yaitu kita hitung sama-sama 6, 7, 8. Berarti untuk panjang kelasnya ada 3. Lalu F besarnya, F besar itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Jumlahnya ada 2, sedangkan F kecilnya jumlah frekuensi dari kelas kuartil. Jumlahnya juga ada 2, kebetulan di sini contohnya sama ya untuk jumlah frekuensinya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus Q1 sama dengan 5,5 ditambah 3 dikali 1 dikali 10 bagi 4 dikurang 2, kemudian dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 6,25. 6,25 ini adalah nilai dari kuartil 1. Silakan kalian mencari berapa nilai dari kuartil 2 dan kuartil 3. Next, desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data ke dalam 10 bagian yang sama besar atau 1/10n. Desil ini terdiri dari D1 sampai D9. Rumus untuk menentukan letak maupun nilai pada desil ini serupa dengan rumus pada kuartil dan persentil. Yang membedakan adalah simbol dan pembaginya. Kalau pada kuartil, pembaginya adalah 4, pada desil pembaginya 10, dan pada persentil pembaginya 100. Untuk menentukan letak, rumusnya DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Sedangkan untuk menentukan nilainya, rumusnya DI sama dengan NA ditambah 0,1 dikali NB dikurang NA. 0,1 ini bentuk desimal dari 1/10. Contoh yang pertama, ingat selalu mengurutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pada contoh ini, kita akan mencari nilai dari D7. Langkah pertama, kita harus mencari letaknya dulu. Jadi kita cari letak dari D7. Kita masukkan ke rumus. D7 sama dengan 7 dikali 9 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 7. Di sini kebetulan jumlah N-nya adalah 9. Hasil perhitungan letak D7 adalah 7. Maka kita lihat angka berapakah yang ada atau terletak pada urutan data ke-7. Ternyata angka yang terletak pada data urutan ke-7 adalah 12. Maka 12 adalah nilai dari D7. Contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua kita juga akan mencari D7. Pertama kita menentukan letaknya dulu. Di sini jumlah N-nya adalah 12. Langsung kita masukkan ke rumus. D7 sama dengan 7 dikali 12 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 9,1. Maka letak D7 adalah 9,1 atau berada di antara data ke-9 dan data ke-10. Kita lihat data urutan ke-9 dan data urutan ke-10. Ternyata data urutan ke-9 adalah 49 dan data urutan ke-10 adalah 53. Sekarang kita akan mencari nilai dari D7 yang terletak di antara keduanya. Kita akan menggunakan rumus DI sama dengan NA ditambah 0,1
dikali NB dikurang NA. D7 sama dengan 49 ditambah 0,1 dikali 53 dikurang 49. Hasilnya 49,4. Maka nilai D7 adalah 49,4. Bu, tapi angka 49,4 tidak ada di data yang sudah diurutkan. Nggak apa-apa. Jadi kalau perhitungan desil, kuartil, dan persentil ini tidak semua hasilnya ada pada data yang disajikan. Kalau tidak ada, kalian tinggal menyisipkan di antara keduanya. Jadi kalau pada contoh ini, kita mencari D7 nilainya 49,4 terletak di antara data ke-9 dan 10, maka di antaranya kalian buat aja panah ke bawah, lalu kalian tuliskan D7 sama dengan 49,4. Nah, sekarang silahkan kalian coba-coba mencari D1 sampai D9. Next, desil data kelompok. Rumusnya juga serupa dengan rumus perhitungan data kelompok untuk kuartil dan persentil. Yang membedakan hanya simbolnya saja dan pembaginya. Contoh perhitungan desil untuk data kelompok. Di sini ada tabel terdiri dari 3 kolom sama dengan tabel pada kuartil tadi. Kita akan mencari desil ke-7. Maka kita tentukan dulu di mana letaknya dengan menggunakan rumus DI sama dengan IN dibagi 10. D7 sama dengan 7 dikali 10 dibagi 10 hasilnya 7. Langsung kita lihat di tabel kolom frekuensi kumulatif. Apakah ada yang frekuensi kumulatifnya jumlahnya 7? Kenapa kita melihat ke kolom yang frekuensi kumulatif? Karena di kolom frekuensinya tidak ada yang jumlah frekuensinya 7. Jika pada kolom frekuensinya ada yang jumlahnya 7, kita tidak perlu mengakumulasikan frekuensinya. Oke. Frekuensi 7 terletak pada kelas ketiga, yaitu pada interval kelas 9 sampai 11. Kita sudah menemukan letak dari D7, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari D7 dengan menggunakan rumus DI sama dengan L0 ditambah C atau panjang kelas, kemudian dikali dengan IN per 10 dikurang F besar dibagi F kecil. Kita masukkan angka-angkanya. D7 sama dengan batas bawahnya 9 dikurang 0,5 sama dengan 8,5. Kemudian panjang kelasnya dari 9 sampai 11 kita hitung 9, 10, 11. Panjang kelasnya ada 3. Kita masukkan rumusnya. IN-nya 7 kali 10, kemudian dibagi 10. F besar ini adalah frekuensi semua kelas desil sebelum kelas desil, berarti ada 4. Kemudian frekuensi kelas desilnya ada 3. Itu hasilnya 11,5. Maka 11,5 ini adalah nilai dari desil 7. Silakan kalian coba hitung berapa nilai dari D1 sampai D9. Jelas? Persentil. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi suatu distribusi frekuensi data menjadi 100 bagian yang sama besar atau 1/100n. Untuk data tunggal, rumusnya PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Itu untuk menentukan letak atau posisi dari persentil. Kemudian untuk menentukan nilainya,
Rumusnya PI sama dengan NA ditambah 0,01 dikali NB dikurang NA. 0,01 ini adalah bentuk desimal dari 1/100. Contoh yang pertama, menghitung persentil data tunggal. Ingat, selalu urutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kali ini kita akan menghitung nilai dari persentil 50 atau P50. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu di mana letak dari P50. Di sini jumlah N-nya ada 11. Langsung kita masukkan ke rumus. P50 sama dengan 50 dikali 11 ditambah 1 dibagi 100. Hasilnya 6. Nilai persentil 50 terletak pada data ke-6. Sekarang kita lihat data ke-6-nya angka berapa? Ternyata data urutan ke-6 adalah angka 45. Maka nilai persentil 50 adalah 45. Contoh yang kedua, kita akan mencari nilai dari persentil 30 atau P30. Di sini jumlah N-nya ada 12. Langsung kita tentukan letak dari P30. Rumusnya PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. P30 sama dengan 30 dikali 12 ditambah 1 dibagi 100, hasilnya 3,9. Maka letak P30 berada di antara data ke-3 dan ke-4. Kita lihat, data ketiga adalah angka 40 dan data keempat adalah angka 41. Sekarang kita akan mencari nilai di antara keduanya. Rumusnya PI sama dengan NA ditambah 0,01 dikali NB dikurang NA. P30 sama dengan 40 ditambah 0,01 dikali 41 dikurang 40. Hasilnya 40,01. Maka 40,01 ini adalah nilai dari persentil 30 atau P30. Silahkan kalian tentukan nilai dari persentil yang lain. Bisa persentil 10, persentil 12, persentil 50, persentil 70, atau persentil 90. Next, rumus perhitungan persentil untuk data kelompok. Rumusnya serupa dengan kuartil dan desil ya. Pembedanya hanya simbol dan pembaginya. Pada persentil, pembaginya adalah 1/100. Oke, kali ini kita akan mencari persentil 50. Ini ada tabel, seperti biasa, tabelnya terdiri dari 3 kolom, di mana tabelnya terdiri dari kelas interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kita tentukan letak dari P50. Di sini jumlah N-nya ada 65 ya. P50 sama dengan 50 dikali 65 dibagi 100. Hasilnya 32,5. Maka letak P50 ada pada kelas interval yang mengandung frekuensi 32,5. Karena di sini baik di frekuensinya tidak ada, di frekuensi kumulatifnya juga tidak ada, maka kita cari yang mendekati atau mengandung angka 32,5. Ternyata angka 32,5 terletak pada kelas interval 55 sampai 64. Kita sudah menentukan atau menemukan letak dari P50, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai dari P50. Kita masukkan ke dalam rumusnya, batas bawahnya 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Dan panjang kelas dari 55 sampai 64 adalah 10. Hasilnya 59,86. Maka
maka nilai dari persentil 50 atau P50 adalah 59,86. Silahkan kalian cari nilai persentil yang lain, bisa P25, P45, dan sebagainya. Alhamdulillah, pemaparan materinya sudah selesai. Jadi, poin-poin penting yang perlu kalian ingat adalah ukuran letak data terdiri dari 3, yaitu kuartil, yang membagi distribusi data frekuensi menjadi 4 sama bagian atau 1/4 N. Kemudian ada desil. Desil ini membagi distribusi frekuensi data menjadi 10 sama bagian atau 1/10 N. Dan persentil yang membagi distribusi frekuensi data menjadi 100 sama bagian atau 1/100 N. Jumlah kuartil ada 3, jumlah desil ada 9, dan jumlah persentil ada 99. Untuk rumus, kalian cukup mengingat rumus pada kuartil, karena rumus pada desil dan persentil itu sama. Yang membedakan hanya simbolnya. Jika kuartil simbolnya adalah Q, kemudian desil simbolnya D, persentil simbolnya P, dan membaginya. Jika pada kuartil pembaginya adalah 1/4 N, pada desil pembaginya 1/10 N, sedangkan pada persentil pembaginya 1/100 N. Semoga bisa dipahami ya. Silakan sambil coba-coba latihan dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi. Silakan cari angka-angka yang lain. Misalnya untuk persentil, tadi contohnya mencari P50, silakan kalian cari persentil lainnya. Bisa persentil 30, 20, 35, sampai maksimalnya 99. Well, demikian pemaparan materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan di masa depan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan pada WhatsApp group atau komen di Google Classroom. Thank you for your attention. See you next week. So sorry for mistakes. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.